Oke, kita kembali lagi ke berisik. Berteologi itu asik. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau di video kemarin kita udah bahas tentang vaksin. Nah, kita udah tahu nih bahwa kita tidak bisa kemakan isu begitu aja, dan kita sudah harus menggali firman Tuhannya seperti apa tentang tanda-tandanya nih. Apakah vaksin itu adalah tanda-tanda? Wah, ternyata saya yakin kita sudah punya satu kesepakatan bersama bahwa ini bukan ya, gitu ya. Bukan bagian dari tanda-tanda seperti yang ada di kitab Wahyu. Nah, tapi kan kalau kita perhatikan isu ini tuh berkembang tapi dengan pola-pola isu yang berbeda. Mulai dari dulu barcode, dengan ayat yang sama isunya adalah barcode. Lalu berkembang lagi ke IKTP, RFID di IKTP. Isunya sama tentang antikris, tentang tanda-tanda itu. Lalu ke sini dan lanjut lagi nih ke sekarang ke vaksin COVID. Kalau kita udah tahu, tapi kayaknya mungkin di kedepan juga kalau dengan pemahaman yang nggak kuat, mungkin akan ada isu lain, ada isu lain nih, dimodif aja. Jadi ayatnya sama, tapi isu yang dimainkan berbeda. Wah, rame lagi ketakutan. Nah, jadi bagaimana nih sekarang kita harus, tadi kemarin kita udah bahas tuh, kita harus merenungkan firman itu, kita mengerti. Nah, jadi bagaimana sih nih? Coba kalian, kita bagaimana ketika kita memandang ayat di Wahyu itu dengan keadaan sekarang, dan supaya juga kita tidak termakan oleh isu-isu yang lain mungkin yang akan berkembang di kemudian hari. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita belajar Alkitab itu kan sebenarnya ada metode yang perlu kita gunakan, dan minimal ya kayak teman-teman lah yang sudah studi di teologi, bahkan sudah di jenjang pendidikan ya S2 lah saya bilang, jadi sudah familiar mungkin dengan hal-hal seperti ini. Tapi bagi kebanyakan orang itu bahkan nggak tahu ternyata mendekati Alkitab itu tidak boleh sembarang kayak kita baca ya chat dari teman kita via WhatsApp atau lihat status orang di Facebook dan sebagainya. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan. Minimal kita harus mengerti dulu ketika membaca sebuah ayat dalam kitab tersebut, mengerti karakteristik kitab tersebut. Nah, ini mungkin agak berat tapi perlu dikasih tahu. Kemudian karakteristik dari penulis kitab. Nah, sehingga ketika kita mengetahui kedua hal ini, maka kita akan memposisikan diri kita sebagai penulis Alkitab itu. Artinya memahami seluruh yang dicatat dalam nuansa, dalam konteks dari si penulis. Karena nggak mungkin kan, teman-teman, ketika Yohanes menulis bahwa akan ada tanda di lengan, di tangan, dan di dahi, kemudian ini tanda seperti apa? Tentunya kan dia ingin pembaca waktu itu mengerti. Karena tujuannya tulisan itu ada orang-orang waktu itu kan. Walaupun Alkitab itu relevan dalam segala zaman, bahkan sangat-sangat menolong kita di waktu sekarang ini. Nah, jadi ketika kita memandang tulisan seperti itu, dua hal itu yang kita harus pahami lebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana sih? Ya, Kak. Maksudnya pertama itu kita harus tahu dulu tulisan itu harus dilihat dalam konteks di zaman itu, karena pertama kali ditunjukkannya itu ke orang di zaman itu. Betul. Kita ini kan pembaca di zaman yang sudah berikutnya. Ya, ada gap. Ada gap waktunya. Betul. Iya, tapi gimana ya? Males gitu pasti orang-orang sekarang ya mau baca zaman itu, baca sekarang ya enaknya udahlah baca sekarang terjadi apa? Ya masukin aja gitu. Iya, betul dicocok-cocokin. Apalagi anak muda maunya yang simpel-simpel aja. Iya, betul ya. Makanya ini PR yang nggak mudah tapi harus kita selesaikan agar supaya generasi muda pun bisa dapat berteologi dengan asik gitu loh. Walaupun terlihat berat, tapi mereka bisa memahami dengan baik. Nah, contoh kayak kasus-kasus teks seperti ini kan dalam kaitan Yohanes menerima wahyu menjelang Yesus datang kedua kali. Bagaimana sih kita memahami apakah vaksin ini berkaitan dengan produk antikris? Tentunya di wahyu itu kan sangat jelas teman-teman kan, bagaimana step-step ketika Tuhan itu mau datang kedua kali. Ada pembabakannya. Iya, betul kan, ada step-stepnya. Nah, salah satu memang kayak ya pandemi dan ada kesusahan-kesusahan yang terjadi itu dengan skala yang bersifat global gitu loh. Artinya kalau di Indonesia terjadi dampaknya sepertiga, berarti di negara-negara lain pun itu dampaknya sama, sepertiga kan. Kemudian mungkin kita cocokkan dengan, gak usah lah dulu kita ngomong vaksin ini ada chipnya. Kita lihat apakah benar pandemi COVID ini sudah menjurus ke kedatangan Yesus kedua kali. Ya bagi saya walaupun ini bencana global, seluruh dunia ini mengalami dampak dari pandemi, tetapi dampak dari pandemi ini diterima nggak sama gitu loh. Jangan teman-teman coba lihat kayak
di Asia Tenggara aja lah, nggak usah jauh. Bahkan ada negara yang kurang dari 300. Sesama Asia Iya, Tenggara kan, tuh ya, Asia Tenggara. sesama Asia Tenggara. Yang positifnya kurang dari 300, bahkan Timur Leste kalau saya tidak salah itu kurang dari 100 malahan. Nah, artinya kan dampak dari pandemi ini walaupun kasus ini skalanya global, tetapi dampaknya nggak global gitu loh. Nggak sama Dan diterima. dibandingin dengan pandemi global yang lain, ini efeknya tidak signifikan ya. Iya, betul. Gitu. Jadi memang nggak sesuai dengan apa yang akan dibicarakan dalam Alkitab gitu loh, tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Jadi Kayak flu COVID Spanyol, ini dia, flu ya, Spanyol flu kan Spanyol, lebih parah, ya kan? kolera gitu. Ya kan, jadi nggak memenuhi kualifikasi gitu loh ini pandemi ini. Nah, jadi ketika kita paham tentang bagaimana rentetan peristiwa yang akan terjadi, kita dengan mudah, sehingga sebelum isu ini muncul kita sudah bisa tepis isu-isu apalagi yang akan datang. Bahkan kalau kita bilang pandemi ini salah satu tanda menjelang Yesus datang kedua kali, ya mungkin kita harus mundur ke sejarah gitu loh teman-teman. Ingat nggak ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu di Jerman dan di Eropa orang-orang itu sudah menafsirkan ini tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus kedua kali, dan bahkan krisis yang dialami itu global dampaknya. Tetapi ternyata kembali lagi tidak memenuhi kualifikasi skala dampak yang akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Jadi kalau dari saya sih pandangan saya seperti itu. Di samping ya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memahami teks. Jadi kita jangan jumping begitu ngeliat wahyu langsung terpesona dengan teks betul. ini aja. Iya, betul. Karena betul. harus ada kejadian-kejadian yang mendahulunya ya. Kita harus perhatikan Ya, itu ada itu ya. rentetannya kan. Alkitab sangat jelas soal itu. Jadi jangan jumping juga langsung Iya, begitu wahyu langsung cuman mau bahasnya antikris dan tandanya aja. Iya, gitu. betul. Ini yang seru nih, ntar lagi mungkin kalau pembayaran udah nggak pakai uang tunai, mulai deh Ya, goreng betul. lagi isu kayak begini. Nah, itu menarik ya, maksudnya orang-orang yang buat isu ini pertama-tama gitu, kita nggak tahu kan dia maunya apa gitu. Iya, betul. Tapi nyebelin gak sih? Terus kayak enak nggak ya kalau kita yang buat goreng isu itu gitu? Kalau Mungkin biar- seru kan ya. Kalau biar cepet top ya harus sensasional bro. Iya. Cepat atau lama teman-teman juga datang ke gereja bukan karena cinta akan Tuhan tapi takut. Ketakutan Wih. gitu ya. Betul. Iya, Tapi betul. kan itu yang dibutuhin pendeta sekarang. Biar rame jemaatnya ya gitu loh. Mungkin kita jangan pakai istilah pendeta. Oknum. Iya, betul. Karena saya yakin masih banyak pendeta-pendeta yang Ya, yang masih mengerti akan kebenaran Ya, firman dan betul. menyampaikan itu. Kita sebutlah oknum karena kan nggak semua. Ya, mungkin ada yang cuman baru baca Alkitab merasa dapat ilham, ya kan? kayak baca kungfu Ngeklaim. Master Boy begitu S2 goloknya teologi dibuka. kalah. Iya. S2 teologi kalah bos. Begitu goloknya ditarik, langsung Beberapa Ya. juga kayak gitu ya, mungkin kayak ada jemaat yang doa puasa 3 hari terus doa tiba-tiba kayak ngomong sesuatu, wah ini kayaknya ini Ngeklaim, pencerahan ya. dari Ya. Tuhan. Waduh, nggak nambah nulis di Alkitab bro. itu. Seru kan Jadi nambahin ayat sendiri ya. Iya, itu sebabnya kadang ucapan seorang yang dikagumi itu lebih benar daripada Alkitab gitu loh. Sehingga orang percaya kebanyakan yang awam akhirnya mengesampingkan, benar nggak Alkitab ngomong seperti ini, karena sudah terlanjur silau dengan ketokohan oknum tersebut, sehingga apapun yang dia ucapkan, wah ini lebih hebat dari firman Tuhan gitu loh. Bahkan padahal kan Alkitab ini cukup kan bagi kita untuk memahami siapa Allah. Apa yang ditulis dalam Alkitab itu cukup untuk Allah menyatakan dirinya bagi setiap manusia. Jadi sesuatu yang melebihi Alkitab berarti sudah dapat dikatakan itu tidak benar. Dan anehnya saya bilang, ya kayak isu seperti ini kan disebutkan tadi, sudah sering diulang dari tahun ke tahun. Tetapi jadi persoalannya gini, oknum-oknum ini tetap dipercaya omongan mereka. Nah itu Iya itu dia. tetap dipercaya omongannya. Padahal udah diomongin, ditepis, Ya. diomongin lagi Iya, kan? gitu. Iya, itu sama kayak orang yang sering meramal tentang kedatangan Yesus kedua kali. Itu sampai kepedean kan. Tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian. Gak jadi-jadi. Iya, Terus nggak iya, datang-datang. betul. Akhirnya dengan mudah mengklarifikasi bahwa seakan-akan kayak ada beberapa hal panitia kedatangan Yesus itu belum memenuhi syarat. Delay. Mungkin pesawatnya gangguan. Iya. Schedule. Ya. Hmm. Akhirnya persoalan utamanya ya jemaat ini sebenarnya tidak mempunyai kekuatan di dalam dia apa yang dia percayai, kemudian dia paham nggak dengan apa yang dia percayai, sehingga jemaat mudah diombang-ambingkan.
jangan heran kalau jemaat di era sekarang ini, orang percaya di sekarang ini, yaitu tidak tertanam dalam satu gereja. Dia mudah pindah karena cepat terpesona dengan sesuatu yang spektakuler, bombastis, ya seperti isu-isu ini, ya jadi sangat menarik ketika diucapkan karena sangat menarik perhatian banyak orang. Gitu sih. Iya, jadi kita banyak ya tanpa kita sadarin juga ya, mungkin yang nonton nih saat ini, kadang-kadang kita tidak mau melihat Alkitab itu dalam satu konteks yang luas. Ya, Lebih terpesona dengan satu ayat, Ya. satu pasal, atau bahkan cuma satu perikop, lalu wah ini nih yang Atau luar bahkan biasa. satu pribadi. Oish, ya, kata si ini, wah. Ya. Padahal firman Tuhan udah bilang jangan mengenal Tuhan dari apa katanya, tapi harus Ya. mengalami Tuhan gitu. Iya, Ngeri lagi ngebentengi dalam kata Roh Kudus. Ya, Waduh. ini yang repot kan. Apalagi sudah bilang Tuhan bicara. Ya, kita seakan-akan menjadi orang yang paling berdosa gitu Iya, loh kalau menghadapi. nggak percaya langsung Iya, jadi orang yang paling berdosa gitu. Apalagi kayak tadi kita juga sempat bahas kan, kalau yang ngomong itu dia orang yang pasti besar gitu. Iya, Terus ketokohannya. iya dia juga pasti ngomong, ya ini Roh Kudus berbicara kepada Sudah saya. berdoa, sudah puasa. Iya, Ya, melalui kita- banyak step lah ya. ya, akhirnya kita yang atau bahkan saya yakin mendengar isu seperti ini ya, banyak para sarjana teologi yang benar-benar belajar, yang kehidupan doanya dengan Tuhan itu ya luar biasa. Sebenarnya ketawa melihat hal-hal seperti ini kan. Tapi mungkin saja belum sampai pada titik mengungkapkan. Karena ini sudah terjadi dari tahun ke tahun isu-isu seperti ini. Nah, sehingga orang yang belajar yang hubungannya dengan Tuhan secara kerohanian dalam akhirnya nggak bisa buat apa-apa lagi ketika menghadapi orang yang nggak belajar, tetapi dengan klaim Tuhan bicara, ini Roh Kudus gerakan saya, ya kita seakan-akan kehabisan kata-kata gitu menghadapi, sehingga orang yang ingin bukan mengoreksi ya, karena kata ini sudah jadi citra negatif bagi kebanyakan orang percaya. Orang yang ingin mau dibilang menunjukkan bahwa kamu keliru, akhirnya terkesan bahwa ya ini orang sombong gitu loh ya. Ini sombong, ini pengen nunjukin pintar, padahal ya daripada orang lain yang nunjukin kamu salah, yang mending orang terdekat kamu kan itu Betul. lebih mau saya bilang Sebenarnya masih itu ada kasihnya jadi kan, ya. koreksi sebenarnya. Iya, Itu kan? jadi koreksi, bukan Iya. bukan sebagai kayak kita teguran atau apa Ya, sih, lebih bukan lebih menjelekan atau iya, menjatuhkan, lebih apalagi ke dalam arah ruang koreksi. lingkup kita sesama hamba Tuhan, apalagi dalam satu wadah organisasi tertentu kan, berarti kita ingin sama-sama maju lah. Nah, cobalah yang ngoreksi, oke lah, nggak usah dari dalam gereja kita, ya berbeda orang di luar, orang percaya kan, di luar keyakinan kita, terus melihat, apalagi sekarang era keterbukaan informasi, terus melihat kok kayak gini cara memahami kitab sucinya orang Kristen kan, akhirnya mempermalukan kekristenan itu sendiri. Gitu sih. Ya, jadi kadang-kadang yang membuat citranya buruk itu bukan dari luar ya. Iya, Gitu. sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga bisa ada faktor-faktor internal yang mempengaruhi gitu ya. Ya. Dan justru yang paling kuat mempengaruhi itu ya justru ya karena dari internal itu sendiri muncul Ya, gitu ya. Karena yang kalau misalnya kita dapat isu itu dari orang agama lain kan mungkin, alah lu kan kagak tahu nih Iya. ya. Ini yang ngomong Kitab suci sendiri nggak paham iya. nih. Ini yang ngomong udah teman sendiri. Iya. Gitu Gimana ya. mau ngajarin orang kitab Iya. sendiri nggak paham gitu loh. Padahal ya kita kan? ya itu ketika kita berpikir jangan lupa juga bernalar. Iya, setuju. Gitu. Karena kalau Betul. misalnya gini, Stanley ngomong nih, saya teman baik dengan Stanley. Steph besok hujan. Saya sih nggak langsung bisa percaya. Karena itu gini, kita berpikir itu boleh, tapi kan kita harus bernalar. Stanley ini bukan ahli Pakar hujan. pakar yang bisa memprediksi Iya, cuaca. betul. Nah, jadi kalau Stanley ngomong di hal yang lain, nalar saya akan berkata, oh ini harusnya bisa dipercaya. Iya. Stanley misalnya bisa dipercaya di bidang ini. Tapi kalau Iya. bilang Stanley, Steph hati-hati besok hujan, belum tentu. Maka ceklah Iya. prediksi Iya. kapan akan BMKG. hujan, Iya. BMKG. Sederhana BMKG. kan? Nah, kalau BMKG salah, mereka bisa memberikan tanggapan gitu Iya. kan. Nah, untuk itulah makanya teman-teman, ketika kita mendapatkan hal seperti ini, kembali lagi untuk menepis isu-isu yang ada sebenarnya adalah ketika kita bisa kembali ke firman Tuhan. Ya, Kita bisa melihat lagi firman Tuhan itu dengan satu cangkupan yang luas. Bukan cuma sekedar terisolasi pada satu ayat, kepada Ya. satu pasal, atau bahkan yang lebih parah yang tadi Stanley ngomong, terisolasi kepada satu pendapat Ya. tokoh. Gitu. Kayak dikatakan oleh Steve itu benar. Kayak mungkin teman-teman juga sepakat ya. Banyak sekali dosen-dosen biblikal yang di dalam ruang lingkup pendidikan teologi itu selalu mengatakan gini,
jangan ngambil satu ayat kemudian dicabut dijadikan ajaran gitu loh, tanpa melihat ayat ini muncul dalam konteks nuansa seperti apa. Ya kan, seperti isu seperti ini, ya mungkin orang-orang tersebut hanya cabut, wah ini sesuai nih dengan keadaan zaman, akhirnya dimasukkan ke kondisi sekarang, akhirnya ya itu tafsirannya nggak sesuai dan tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya persoalan lainnya, orang-orang seperti ini ketika mereka salah, coba perhatikan deh, dengan mudah loh gitu loh, kayak oh udah maksud saya bukan seperti ini. Nah iya kan, ketika dia terbukti salah, dengan mudah kayak menggunakan playing victim gitu loh. Oh iya maksud saya tapi bukan seperti ini, tapi gini. Akhirnya menambah sesuatu yang baru lagi yang akhirnya membuat lebih salah dia lagi. itu lebih salah lagi gitu. Nah jadi bagi anak muda, teman-teman siapa saja dalam ya jenjang umur seperti apalah yang lihat video ini, marilah kita sama-sama sekali-kali, saya bukan mengajak tetapi memperbiasakan diri bagi kita untuk seperti tadi Steve katakan, kita bernalar lah ketika kita menerima sesuatu hal, kita pikirkan baik-baik, benar enggak yang dikatakan ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, karena Alkitab tidak pernah salah, kitalah manusia bisa salah. Jadi itu prinsip itu yang harus kita taruh dalam kehidupan kita. Nah, jadi kayaknya gini kita udah terlalu berisik nih ya. Kita udah terlalu berisik banget nih. Ya, Kita cukup udah ya vaksin ya, udah ya. selesai. Jadi Kurang penting. Jadi gimana, mau divaksin nggak ini? oh, divaksin dong. Iya Harus, dong. divaksin Iya, dong, iya. harus. Kita harus. Masih ada bekasnya kok. Oh, itu. Masa nggak mau lagi divaksin? Ya, jadi haruslah. kita dukung program pemerintah ini Oh, iya, divaksin, betul. apalagi setelah kita tahu bahwa dalam kebenarannya tidak ada yang salah daripada di vaksin ini. Justru Ya, kita betul. membantu untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Bisa lebih sehat, Bisa lebih sehat. ibadah lagi, Betul. kegiatan Nah, kerohanian kita bisa berjalan dengan baik tanpa Teman-teman, membahayakan iya. orang lain. yang mungkin yang udah bosen ibadah dari rumah aja Iya, gitu betul, ya. betul. Yang mungkin jadi lama-lama ada kita nih rajin, jadi lama-lama males. Malas ya. Gitu ya. Nah, tapi ini kita dengan divaksin, pandemi bisa lebih cepat berlalu Iya. dan kita bisa kembali dalam kehidupan yang seperti sedia kala pada sebelum pandemi. Nah, Oke. jadi kembali lagi diingat untuk teman-teman bahwa ketika kita melihat kejadian ini, khususnya ketika kita mendalami wahyu, jangan sampai kita cuman terpesona pada Ya. satu bagian itu aja. Betul. Tapi kita harus lihat kitab Wahyu dalam satu rentetan yang Tuhan sudah nyatakan untuk kita bisa mengerti tentang akhir zaman itu. Tuhan tidak berbicara cuman melalui satu ayat. Tuhan tidak berbicara cuman melalui satu wahyu, kitab Wahyu itu. Tapi Tuhan berbicara melalui seluruh isi Iya, Alkitab. Alkitab. Betul. Oke, sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain, di video-video lain. Tetap salam berisik. Berteologi itu asik. Bye-bye. Dadah.